Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini aku mau jelasin buat soal asistensi kode B1 minggu pertama 2025. Oke, ini import dan datanya udah aku masukin. Lalu kita langsung aja tinjau ke soalnya. Soalnya kita belajar numerical differentiation, maka fungsi yang di sini tuh langsung disediakan adalah numerisasi forward, central, backward gitu ya. Ini yang kuncinya tuh di sini. Lalu kita langsung ke soalnya aja. Soalnya itu volume, DTF-DV, eksperimen, dan equation. Nah, ini volume itu apa? Volume itu sebagai sumbu X dan DTF-DV itu sebagai sumbu Y. Sorry. Nah, ini sebagai sumbu Y. Dan bedanya eksperimen sama equation itu apa? Nah, kita bisa dilihat di sini ya. Ini berdasarkan eksperimen itu adalah ya apa? DTF-DV berdasarkan numerisasi diferensial. Untuk berdasarkan equation, nah kita berdasarkan dari sini. Maka kita harus menemukan B sama D-nya dulu untuk mencari nilai dari DTF-DV equation. Oke, ya, kita langsung kerjain buat salah satu dulu ya. Kita kerjain buat sumbu X. Sumbu X-nya itu adalah V. Lalu kita kerjain buat sumbu Y. Yaitu karena ini diferensiasi numeris, kita pakai for I. Kita masukkan ini ya, rumus-rumusnya ke dalam Python ya. Ini untuk mempermudah kita karena terhadap P ya, kita bentuk dv berarti v satu ya, ini ada apa nih? Ah, ini belum ada define, berarti kita sediain wadah terlebih dahulu. Dan biasanya kalau misalnya for i itu kita menyediakan wadah dulu ya sebelum melakukan perhitungan selanjutnya. Dan ini tuh artinya bahwa kita menyediakan wadah untuk mengerjakan for i sepanjang n gitu. Jadi NP0 itu bukan mengenai dia itu angka 0, bukan. Dia itu memberi ruang kosong sepanjang n. Tuh. Kapan dipakainya? Biasanya itu ini kalau misalnya ada for i itu biasanya pakai NP0. Itu hanya biasanya ya, tapi theoretically dia kalau misal butuh untuk diisi itu ya pakai NP0 gitu. Oh, sorry, ini elif. Ya, ini aku urut ya. Ini untuk yang
pertama, kedua, yang sentral, elifnya sentral, terus else-nya itu buat yang backward. Tapi ini ada ini ya, ada revisi ya. Di bagian sini tuh harusnya ini 3T1 harusnya 3TN. Lalu ini main TN main 2 ini harusnya plus ya. Ini plus nanti. Nanti aku ubah di sini. Ini fokus aja dari sini. Ubah ini aja. Oh ini. Oke, ada nilainya. Lalu kita lanjutkan. Oh ya, ini error seperti ini tuh berarti indeks 13 is out of bound. Jadi dia tuh kebacanya 13. Ini kan tadi plus ya, berarti kan lebih dari 12 ya. Tapi kita menyediakan wadah kosongnya itu cuma 12. Nah, ini dia error. Tuh. Lalu habis ketemu sumbu Y, oh ya ini Y sama dengan PT DV. Kan karena di sumbu Y gitu ya. Lalu kita mencari eh, sumbu Y apa ya? Persamaan ya, persamaan. Nah, sumbu Y persamaan itu dicari dari B sama D. Nah, untuk ngitung B sama D kita membutuhkan ini ya. Nih. Nah, caranya biar gampang itu definisiin satu-satu. Misalnya ini XY sama dengan X kali Y. Lalu ada X kuadrat X dipangkat 2. Ini untuk mempermudah aja buat ngitung B sama D. Nah, sekarang ngitung B sama D ya. B sama dengan D sama dengan. Nah, biar gampang juga kita buat karena B-nya panjang, kita buat rumus atas sama bawah gitu ya. Nah, yang atas N kali ini maksudnya penyebut dan bilang ya, atas dan bawah itu. Biar untuk mempermudah aja. Lalu untuk yang bawah untuk penyebutnya berarti untuk rumus B-nya berarti atas per bawah. Lalu untuk D-nya ini biar gampang samain aja nih. X misalnya. X. Iya aja. Minus B. B ini harusnya dibagi N. Ya, beres. Sebaran dulu. Nilai B sama D-nya positif ya. Algebra free. Oke, dilanjutkan jadi
B dan D udah ketemu, lalu kita mencari DT, DV persamaan sama dengan, nah ini ya, udah ada rumusnya di persamaan 6 yang ini. Jadi B dikali X ditambah, lalu agar gampang Y persamaan tuh gini ya, Y persamaan sama dengan DT, DV. Lalu kita langsung bisa mencari yang nomor satu. Nomor satu. Oke, ini aku udah ada template buat plotnya biar cepat aja. Oke, diawali dengan plt.figur 0. Lalu plotnya kita mau x, y, eh gini aja. Ini jenis garisnya ya. Oke, blue. Lalu title-nya volume versus date. Lalu X labelnya volume, lalu Y labelnya DTDV, DTFDV. Harusnya show ya. Harusnya udah aman sih. Ya gini ya, plotnya emang gini. Dan sedikit aku jelasin, sebenarnya reciprocal rate itu normalnya tuh linear ya, maksudnya linear lurus secara horizontal. Kenapa? Karena itu adalah stabil, jadi dia reciprocal rate terhadap volumenya itu stabil. Nah, mengapa ini aku ambil dari salah satu data ini ya, dari percobaan ya. Nah, dari data percobaan itu yang merah itu dia berarti bahwa dia ada mungkin sedikit stabil di awal, lalu ada penurunan, dan ketika mau habis dia akan naik. Dan ketika kita buktikan dengan equation, memang benar sebenarnya dia tuh plotnya itu lurus, tetapi gara-gara ada beberapa disturbance yang mungkin kita belum ketahui, makanya kita mendapatkan grafik seperti itu. Lalu kita nomor dua tabel ya. Oke, aku kopas dari sini aja dulu biar cepat. Nah, ini aku jelasin salah satu ya. Jadi baris pertama itu kita sediain wadah NP-Zeros. Nah, lalu NP-Zeros-nya itu dua dimensi atau ada panjang dan lebar. Nah, N ini eh, istilahnya apa ya? Merepresentasikan bawah, dari atas ke bawah. Lalu yang tiga ini dari kiri ke kanan. Lalu kita isi masing-masing hasilnya. Maksudnya apa ya? Wadah kosong yang kita sediakan di NP-Zeros itu kita isi dengan nilai. Nah, ini artinya apa? Titik 2,0. Titik 2 itu dia sepanjang N berarti kalau misalnya di kasus ini. Dan 0 itu karena Python dimulai dari 0, berarti bilangannya itu bilangan pertama atau yang paling kiri. Nah, sesuai apa di soal ya, yang paling kiri itu adalah time, ya kan? Berarti di sini T ya, T besar.
Lalu untuk yang kedua itu kita mau DTDV yang eksperimen. Lalu yang ketiga atau yang paling kanan itu kita mau isi DTDV persamaan. Nah, lalu header. Header ini adalah ya istilahnya proses selanjutnya lah buat tabelnya. Nah, buat headernya itu diisi kalau misal di sini ada tiga, ya udah kalian juga isi tiga karena headernya itu mewakili setiap ini ya, setiap bilangan yang mau kita isi. Oke, jadi jangan lupa ketik T detik lalu koma DTDV lalu koma DTDV persamaan. Lalu kita print line ya kan untuk garis. Lalu kita print format bla bla bla. Nah, ini tuh sebenarnya template-nya emang gini. Kalau misalnya kalian menyediakan tiga, berarti ininya juga ada tiga. Satu, dua, tiga. Lalu formatnya header, karena yang mau dipanggil tuh header. Nah, harus ada petik karena kalian ngeprint lebih dari satu nilai. Makanya harus pakai bintang di atas ini. Oke, lanjut buat eh, nah ini kenapa harus pakai for i? Karena lagi-lagi kita harus memasukkan ini ya nilai sesuai iterasi tertentu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau susah ada for i pasti ada np zeros. Makanya kita pakai np zeros tadi di awal. Nah, lalu kita isi dengan nilai sama kayak yang di header. Ini print bla bla bla. Ini ada tiga, ya kan? Ada tiga. Lalu titik format sama. Nah, yang beda di sini nih. Nah, ini di sini ada bintang hasil i, titik dua. Nah, kenapa nggak titik 2, i gitu atau yang lain gitu? Karena ini bintang seperti kayak tadi, karena kita memanggil printnya itu lebih dari satu bilangan. Lalu hasil kita panggil karena kita merepresentasikan NP0 yang ini. Makanya kita tetap hasil. Lalu kenapa i? Karena yang mau kita panggil adalah n. N di sini itu letaknya di sini, letaknya di depan. Nah, makanya kita kasih di depan tuh i. Lalu koma titik dua. Nah, karena kita tidak istilahnya apa ya? Udah diisi di sini. Nah, udah diisi di sini. Nah, ini kan. Nah, yang titik dua gantian yang kanan, yang ini sebelah kanan. Lalu print line. Coba. Nah, udah jadi. Nah, kalau misalnya kalian mau modifikasi pakai pangkat gitu ya. Ini diganti Nah, nanti akan berganti. Kita ganti F aja. Terus kalau misalnya kalian bingung, ini bisa bentuknya tuh seperti ini. Bentar. Nol koma hasil i koma hasil i koma sama aja. Karena pada dasarnya dia itu mengoper salah satu. Makanya bintangnya aku hilangin. Nah, ini hasil i0, hasil i1, hasil i2. Apa aja sebenarnya. Oke, lanjut karena udah selesai di tabelnya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 3, sorry.
itu mencari nilai CV dan VE. Nah, nilai CV dan VE itu sebenarnya udah diketahui di sini nih. Nah, kalian tinggal substitusi nilai yang lain. Dan kalian ini sebenarnya otak-atik sendiri ya, biar CV itu gimana rumusnya. Ini P aja karena eh, apa ya? Pressure drop itu sebenarnya nilainya tuh positif gitu. Cuman karena dia melambangkan pressure drop, maka dia dituliskan biasanya minus. Ini mirip sama ini ya, sorry sorry. Oke, ini diganti D. Lalu per CV. Oke, kita tinggal print ya. Print CV sama dengan koma. Print V, V, V sama dengan koma V. Oke, udah ketemu nilainya sebagai berikut. Oke ya, selamat belajar. See you next time.